Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba perhatikan sekeliling kalian. Apakah kalian semua sama? Ada yang berbeda hobi, berbeda kebiasaan, bahkan mungkin berbeda pendapat. Namun, meskipun berbeda, kalian tetap bisa belajar bersama dengan rukun. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, Indonesia juga seperti itu. Bahkan jauh lebih beragam. Kita memiliki banyak suku, agama, bahasa, dan budaya. Agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan, bangsa Indonesia memiliki satu pedoman bersama, yaitu Pancasila. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Melalui pelajaran ini, kalian akan memahami mengapa Pancasila sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Sebelum kita mulai, mari kita siapkan diri, fokus, dan berdoa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Baik teman-teman, kita mulai dari Pancasila sebagai dasar negara. Jadi setiap negara membutuhkan dasar yang kuat agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan tertib, adil, dan terarah. Bagi bangsa Indonesia, dasar negara tersebut adalah Pancasila. Pancasila bukan sekedar rangkaian 5 sila, tetapi merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara, pembentukan hukum, serta pedoman dalam pengambilan kebijakan nasional. Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur yang telah hidup lama dalam masyarakat dan dirumuskan secara sadar oleh para pendiri bangsa sebagai jawaban atas keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan hidup di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Artinya, seluruh penyelenggaraan pemerintahan, peraturan perundang-undangan, dan kehidupan kenegaraan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui pembelajaran ini, kita akan memahami mengapa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar negara. Bagaimana perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengapa Pancasila harus dijaga dan diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, fungsi Pancasila sebagai negara diantaranya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, semua hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi pedoman tertinggi dalam menentukan apakah suatu hukum itu adil, benar, dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Jika suatu peraturan bertentangan dengan Pancasila, maka peraturan tersebut tidak sah dan harus diperbaiki atau dibatalkan. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara, di mana Pancasila menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan kenegaraan. Semua lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus bekerja berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi penyelenggaraan negara harus menjunjung ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pancasila sebagai landasan ideologis negara.
Sebagai ideologis negara, Pancasila memberikan arah, cita-cita, dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pegangan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman dan pengaruh ideologi asing. Dengan Pancasila, bangsa Indonesia memiliki identitas dan pedoman bersama dalam berpikir dan bertindak sebagai satu bangsa. Selanjutnya, Pancasila sebagai pedoman dalam pembentukan Undang-Undang Dasar dan peraturan lainnya, di mana Pancasila menjadi acuan utama dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Jadi, setiap peraturan harus mencerminkan nilai Pancasila agar hukum yang dibuat adil, manusiawi, dan sesuai dengan tujuan negara. Yang kelima, sebagai pemersatu bangsa. Artinya, Pancasila menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda suku, agama, budaya, dan bahasa agar tetap hidup rukun dalam satu negara. Yang keenam, sebagai landasan moral dan etika. Artinya, Pancasila menjadi pedoman tentang sikap baik dan benar dalam bertingkah laku, seperti saling menghormati, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila sebagai dasar negara memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu sebagai dasar negara termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang memuat rumusan 5 sila Pancasila. Yang kedua, termuat dalam Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998. Yang ketiga, termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang seluruh pasalnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti penting, yaitu yang pertama, menjadi dasar berdirinya negara Republik Indonesia. Artinya, negara Indonesia didirikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi fondasi utama yang menyatukan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Yang kedua, menjadi landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Artinya, Pancasila menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan agar selalu adil, jujur, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Yang ketiga, menjadi sumber nilai dalam pembentukan hukum nasional. Artinya, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam membuat undang-undang dan peraturan hukum, sehingga hukum yang berlaku mencerminkan keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Yang keempat, menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, Pancasila membimbing sikap dan perilaku masyarakat agar saling menghormati, hidup rukun, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Nah, kedudukan ini bersifat tetap, kuat, dan mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara.
Nah, sebelum kita memahami lebih jauh tentang makna Pancasila sebagai dasar negara, kita perlu menyadari bahwa suatu negara tidak bisa berdiri tanpa landasan yang kuat. Landasan tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam membuat aturan, menjalankan pemerintahan, dan mengatur kehidupan masyarakat. Nah, bagi bangsa Indonesia, landasan itu adalah Pancasila. Oleh karena itu, memahami Pancasila sebagai dasar negara sangat penting agar kita mengetahui arah dan tujuan penyelenggaraan negara Indonesia. Nah, untuk makna Pancasila sebagai dasar negara antara lain, negara Indonesia berdiri atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang artinya bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, seperti beriman kepada Tuhan, menghargai sesama manusia, menjaga persatuan, mengutamakan musyawarah, dan berlaku adil. Selanjutnya, kekuasaan negara harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Artinya, pemimpin dan pemerintah harus menggunakan kekuasaan dengan jujur, tidak sewenang-wenang, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara harus seimbang. Artinya, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan, tetapi juga wajib menaati aturan dan menjalankan kewajibannya. Yang terakhir yaitu kehidupan demokrasi harus berlandaskan musyawarah. Contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain, pemerintah menyusun undang-undang yang menjunjung hak asasi manusia. Berarti bahwa aturan yang dibuat harus melindungi hak setiap orang, seperti hak hidup, hak berpendapat, dan hak beribadah tanpa merugikan orang lain. Selain itu, pelaksanaan pemilu secara demokratis dan jujur, yang berarti pemilihan pemimpin dilakukan secara adil, terbuka, dan tanpa kecurangan, sehingga suara rakyat benar-benar dihargai. Penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi, yang berarti hukum berlaku sama bagi semua orang, tanpa membeda-bedakan suku, agama, jabatan, atau status sosial. Toleransi antar umat beragama, yang berarti setiap warga negara saling menghormati perbedaan agama, tidak memaksakan keyakinan, dan hidup rukun dalam keberagaman. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi, setiap bangsa memiliki pandangan hidup yang menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pandangan hidup tersebut berisi nilai-nilai dasar yang dijadikan pedoman dalam bersikap, berpikir, dan bertindak. Bagi bangsa Indonesia, pandangan hidup itu adalah Pancasila.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, sekolah, masyarakat, maupun kehidupan bernegara. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial mengarahkan bangsa Indonesia agar hidup rukun dalam keberagaman serta menjunjung tinggi nilai moral dan kemanusiaan. Melalui Pancasila, bangsa Indonesia memiliki arah dan tujuan bersama dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Oleh karena itu, memahami dan mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sangat penting agar nilai-nilai luhur bangsa tetap hidup dan menjadi dasar dalam membangun Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera. Nah, Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia karena yang pertama, Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari budaya, adat istiadat, agama, dan kebiasaan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Nilai seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan keadilan sudah hidup dalam masyarakat sebelum Indonesia merdeka. Yang kedua, Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa tercermin dari cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Pancasila mencerminkan bangsa Indonesia yang religius, menjunjung kemanusiaan, cinta persatuan, mengutamakan musyawarah, dan berkeadilan sosial. Yang ketiga, Pancasila menjadi pemersatu bangsa yang beragam. Nah, Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Pancasila mampu menyatukan keberagaman tersebut karena mengandung nilai toleransi, persatuan, dan kebersamaan. Yang keempat, Pancasila memberikan arah dan tujuan hidup bangsa, di mana Pancasila menjadi pedoman dalam menentukan tujuan hidup bersama sebagai bangsa, yaitu mewujudkan masyarakat yang beriman, berperi kemanusiaan, bersatu, demokratis, dan adil. Selanjutnya yaitu fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Di antaranya, Pancasila dijadikan pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia, arah dan tujuan hidup bangsa, serta sebagai penyaring pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai bangsa. Nah, artinya Pancasila digunakan untuk menilai pengaruh budaya luar, sehingga budaya yang bertentangan dengan nilai moral, etika, dan kepribadian bangsa dapat ditolak. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Setiap negara membutuhkan ideologi sebagai dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Ideologi berfungsi sebagai pedoman agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan terarah dan tidak kehilangan jati diri. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila ditetapkan sebagai ideologi negara. Artinya, Pancasila menjadi kumpulan nilai dasar yang diyakini kebenarannya dan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan negara serta kehidupan masyarakat.
Pancasila bukan ideologi yang dipaksakan dari luar, melainkan lahir dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti religiusitas, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Karena itu, Pancasila mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk dan menjadi penuntun dalam menghadapi perubahan zaman. Sebagai ideologi negara, Pancasila berperan dalam mengarahkan tujuan pembangunan nasional, menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan dan peraturan, serta membentuk sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi dasar pemikiran dan cita-cita bersama bangsa Indonesia. Pancasila memberikan arah dalam penyelenggaraan negara, pembangunan nasional, serta kehidupan bermasyarakat. Ideologi Pancasila juga bersifat terbuka, artinya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara. Di antaranya karena Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari nilai-nilai yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak lama, seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, keadilan, dan rasa kemanusiaan. Nilai-nilai ini tidak berasal dari budaya asing, melainkan dari adat, tradisi, dan kebiasaan bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya, Pancasila disepakati oleh para pendiri bangsa. Pancasila dirumuskan melalui proses musyawarah oleh para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Walaupun terdapat perbedaan pendapat, mereka mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, sehingga Pancasila dapat diterima dan disepakati sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Selain itu, Pancasila mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Pancasila menjadi pemersatu karena nilai-nilainya menghormati perbedaan dan menekankan pada persatuan, toleransi, serta keadilan. Dengan Pancasila, perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, tetapi kekuatan bangsa. Yang terakhir, sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang religius, menjunjung tinggi kemanusiaan, mengutamakan musyawarah, serta memiliki semangat kebersamaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Pancasila tidak bertentangan dengan jati diri bangsa, melainkan menjadi cerminan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ideologi terbuka. Pancasila disebut ideologi terbuka karena nilai-nilainya tidak kaku dan tidak tertutup terhadap perubahan. Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai dasar yang telah disepakati bangsa Indonesia. Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai kondisi, baik di masa perjuangan, masa pembangunan, maupun era globalisasi dan digital. Nilai-nilainya tetap relevan untuk menghadapi tantangan baru tanpa harus mengubah dasar ideologinya. Pancasila tidak mengatur kehidupan masyarakat secara otoriter. Pelaksanaannya dilakukan dengan menghormati kebebasan, hak asasi manusia, dan kesadaran bersama, bukan dengan paksaan. Yang kedua, bersumber dari nilai budaya bangsa. Nilai-nilai Pancasila berasal dari budaya dan tradisi bangsa Indonesia, seperti gotong royong, toleransi,
musyawarah, dan rasa kekeluargaan. Oleh karena itu, Pancasila mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Nilai Pancasila tidak hanya tertulis dalam dokumen negara, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti kerjasama, saling menghormati, dan kepedulian sosial. Yang ketiga, bersifat demokratis. Pancasila menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menghargai musyawarah. Dalam Pancasila, pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Perbedaan pendapat dipandang sebagai hal wajar dan harus disikapi dengan sikap saling menghormati. Pancasila menekankan pentingnya persatuan bangsa di tengah keberagaman serta menjunjung keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan latar belakang. Selanjutnya, Pancasila mengajarkan agar kepentingan pribadi dan golongan tidak diutamakan di atas kepentingan bangsa dan negara. Tujuan akhirnya adalah tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu yang pertama, sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila menjadi acuan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh warga negara. Nilai-nilainya digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara. Yang kedua, sebagai dasar dalam menghadapi perkembangan zaman. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi tanpa kehilangan nilai dasar bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai penyaring pengaruh budaya asing. Pancasila berfungsi sebagai filter terhadap pengaruh ideologi dan budaya asing. Nilai yang sesuai dapat diterima, sedangkan yang bertentangan dengan kepribadian bangsa dapat ditolak. Yang keempat, sebagai pemersatu bangsa. Pancasila mampu menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Ideologi terbuka ini mengajarkan toleransi dan saling menghargai perbedaan. Yang kelima, sebagai dasar pengambilan kebijakan negara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pancasila menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Yang keenam, sebagai sarana mewujudkan demokrasi. Pancasila mendorong kehidupan demokratis melalui musyawarah, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, dan partisipasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketujuh, sebagai tujuan dan cita-cita bangsa. Pancasila mengarahkan bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, bersatu, dan bermartabat sesuai dengan nilai keadilan sosial. Teman-teman, setelah kita membahas materi tentang Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara, saatnya teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1, Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila berfungsi sebagai A. Pedoman belajar siswa, B. Sumber hukum tertinggi di Indonesia, C. Aturan sekolah,
D. Kebiasaan masyarakat. Nomor 2, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber dari A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Presiden, C. Pancasila, D. DPR. Nomor 3, jika suatu peraturan bertentangan dengan Pancasila, maka peraturan tersebut A. tetap berlaku, B. harus dilaksanakan, C. tidak memiliki kekuatan hukum, D. boleh dijalankan sementara. Nomor 4, pandangan hidup bangsa berarti A. aturan tertulis negara, B. pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku, C. hukum pidana, D. perintah pemerintah. Nomor 5, Pancasila disebut sebagai pandangan hidup bangsa karena A. dibuat oleh penjajah, B. berasal dari budaya bangsa Indonesia, C. hanya berlaku di sekolah, D. bersifat memaksa. Nomor 6, menghormati teman yang berbeda agama merupakan pengamalan Pancasila sebagai A. dasar negara, B. ideologi tertutup, C. pandangan hidup bangsa, D. aturan hukum. Nomor 7, contoh penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup di sekolah adalah A. melanggar tata tertib, B. memaksakan pendapat, C. bermusyawarah saat rapat kelas, D. datang terlambat. Nomor 8, contoh penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup di sekolah adalah A. melanggar tata tertib, B. memaksakan pendapat, C. bermusyawarah saat rapat kelas, D. datang terlambat. Nomor 9, Pancasila sebagai pandangan hidup berfungsi sebagai A. sumber kekuasaan, B. pedoman menentukan baik dan buruk, C. alat pemaksa, D. hukum pidana. Nomor 10, ideologi adalah A. aturan sekolah, B. kumpulan nilai dan cita-cita bangsa, C. kebiasaan daerah, D. hukum internasional. Nomor 11, Pancasila sebagai ideologi negara berarti A. Pancasila hanya dihafalkan, B. Pancasila menjadi dasar berpikir dan bertindak, C. Pancasila hanya berlaku bagi pemerintah, D. Pancasila bersifat sementara. Nomor 12, Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena A. bersifat kaku, B. menolak perubahan, C. dapat menyesuaikan perkembangan zaman, D. memaksakan kehendak. Nomor 13, ideologi yang memaksakan kehendak dan sulit berubah disebut ideologi A. terbuka, B. nasional, C. tertutup, D. bebas. Nomor 14, salah satu fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah A. alat kekuasaan, B. pemersatu bangsa, C. sumber konflik, D. aturan sekolah. Nomor 15, perilaku adil dalam membagi tugas kelompok mencerminkan Pancasila sebagai A. dasar negara saja, B. pandangan hidup bangsa, C. ideologi tertutup, D. aturan hukum. Ya, teman-teman, itulah beberapa soal pilihan ganda. Silakan teman-teman jawab.
Dan kesimpulan daripada materi kali ini yaitu bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan utama penyelenggaraan negara. Seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan pelaksanaan kekuasaan negara harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya menuntun masyarakat Indonesia dalam bersikap, bertindak, menjaga persatuan, serta menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan tetap menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi arah dan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila mempersatukan keberagaman, memberi tujuan bersama, serta menjadi penyaring terhadap pengaruh ideologi dan budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dari ketiga kedudukan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar simbol negara, tetapi merupakan jiwa, pedoman, dan arah hidup bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami, menghargai, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar berpikir dan bertindak, kita turut menjaga persatuan bangsa serta mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan nyata.